Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah kalimat yang saya tunggu, yakni sebuah kalimat syukur, sebuah pujian, dan memang hanya kepada Allah lah kita memuji, karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Karena setiap nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Diawali dengan sebuah syukur dalam hati. Kita meyakini bahwa setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah. Tidak ada kehebatan, tidak ada kecerdasan, kepintaran itu kemudian datang dari diri sendiri. Tidak ada kekuatan pula, dan adalah kita bisa hadir di sini juga atas pertolongan Allah, atas kekuatan dari Allah, sehingga kita dimampukan pula kita hadir di dalam majelis yang berbarokah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa senantiasa saya juga mengajak pada diri pribadi dan juga pada hadirin sekalian untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita, yang kadang keimanan kita terkoyak oleh keperbuatan kita sendiri. Selama ini keimanan kita naik turun. Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena taat dan akan berkurang ketika maksiat. Kalau hari-hari yang telah kita lalui ternyata banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan, maka bisa dipastikan maka kondisi keimanan kita pun dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tetapi kalau hari-hari kita sebelum ini banyak melakukan amal-amal ketaatan, maka bersyukurlah, karena bisa jadi keimanan kita di dalam kondisi yang lebih aman. Namun bagaimanapun hadirin sekalian, tetaplah kami mengajak pada diri dan pada jamaah sekalian untuk menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni menjalankan perintah-perintah Allah walaupun mungkin terlihat berat mungkin ketika kita disuruh untuk melakukan perintah-perintah tersebut, ya. Atau juga kita disuruh untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Walaupun mungkin apa yang dilarang itu merupakan kegemaran kita, merupakan hal yang kita senangi, tetapi kalau itu merupakan hal yang harus kita tinggalkan, ya harus kita tinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Jamaah sekalian, kita sekarang masih atau sudah masuk ke bulan baru. Bulan apa sekarang? Rabiul Akhir nek basa Jawane ngono apa? Pada mulut ya larang. Bar muludan oke mangan ya, terus pada mulut ya, parek ya. Kalau bulan-bulan kemarin atau mungkin sekarang pun juga masih banyak di antara kaum muslimin yang memperingati apa? Maulud Nabi ya. Maulud Nabi itu berarti memperingati kelahiran Nabi. Berarti ulang tahun ya. Dalam
Kalau ini dikatakan kelahiran Nabi dan itu adalah ulang tahun kembali setahun yang lalu, saya pernah menanyakan kalau dihitung sampai sekarang ini berarti kalau di ulang tahunnya Kanjeng Nabi ulang tahun keberapa? Dan diberi alasannya. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Otowo lali. Berapa? 1000 kurang tepat. Ada yang lain? Jawab lain? 1500 kurang tepat. Ada lagi? Berapa? 1000? Tadi juga 1500 kurang pas. Ada yang Pak? Oh, ojo ngomong sekian lah nek jenengan ulang tahun ono kae ono lilene lho sing mbok tiup ki ono tulisan ana. Lah engko sing sekiyane iku piye lilene? Pripun? Ayo. Dan dikasih alasannya kenapa segitu. Ini masalahnya. Oke. Masih ada ibu-ibu yang mau menjawab? Rasulullah diangkat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, berarti umur 53 tahun, dan itu kemudian hijrah ke Madinah. Sejak itulah penanggalan hijriah itu dimulai. Jadi sekarang berapa? 1453 ditambah 1445 jadi berapa? Kok 46 ki piye? 98. Sekarang kan 1445 ditambah 53 1498. Nah, kalkulator apa-apa. Rasa isi. Ngawang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pengetahuan baterai entek ketok ya, Mas. Pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ada mic yang lain? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memperingati Maulid Nabi tersebut sebagai bentuk bagaimana farah, ya, rasa gembira kita, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam? Iya. Bodoh juga, guys. Memprihatinkan. Ini adalah bentuk bagaimana cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tentu tidak hanya sekedar kita peringati dengan perayaan-perayaan saja. Terlebih dari itu bahwa kita yang mengaku diri kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentu menjalankan ajarannya. Dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi berarti yang beragama Islam. Apa kira-kira ajaran yang paling dikenal, orang akan mengatakan, oh kamu Islam oh. Yang kita lakukan apa? Yang menjadi pembeda itu apa? Hah? Sholat, betul ya? Sholat ya. Karena juga kelak nanti di yaumul akhir pertama kali amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Adalah kita ketika sehari semalam melakukan sholat 5 waktu, berarti berapa rakaat? 17 rakaat. Dan di dalam sholat tersebut pasti kita selalu membaca sebuah surah yang di situ merupakan rukun sholat, yakni surah Al-Fatihah. Dan saya yakin jenengan semua sudah hafal ya. Tapi perlu juga dipelajari bagaimana membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihahnya dengan benar. Karena untuk misalkan menjadi imam pun ya, ini terutama jangan sampai salah di dalam membaca Al-Fatihah. Itu yang makmum kalau dia lebih pintar dan dia bisa membaca lebih bagus dan ada imamnya yang
bacaannya belepotan, itu yang menjadi makmum bisa dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fatihah tentu kita pasti membaca ayat akhir ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Yang kita minta kepada Allah di dalam ayat tersebut, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang diberikan kepada mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalan yang Engkau murkai dan juga bukan jalan yang mereka yang sesat ya. Para ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Al-Fatihah ini yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat itu. Maka para mufassir menafsirkan bahwasanya ayat tersebut ditafsiri dengan surah An-Nisa ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan para siddiqin, wasuhada'i, dan para suhada, wassolihin, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi jalan mereka itu tadi yang diberikan nikmat oleh Allah itu para nabi. Kita bukan nabi, tentu kita tidak termasuk golongan ini. Kemudian siddiqin ya, ini mufassir ada yang memberikan tafsiran ini para sahabat ya, yang dia itu ya pecinta kebenaran dan membenarkan ya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasuhada, orang-orang yang dia itu mati syahid. Kita bisa tidak kira-kira ini? Insya Allah bisa. Walaupun mungkin kemungkinannya ini lebih berat ini, ya. Tetapi insya Allah kita bisa untuk masuk golongan ini. Tetapi yang lebih mungkin dan dekat dengan kita adalah sholihin, menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Insya Allah ini. Ini yang kita minta agar kita nanti benar-benar mendapatkan sebagaimana yang kita berdoa di dalam setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita di barisan orang-orang yang soleh tadi. Nah, kalau di dalam kajian ini tadi temanya adalah susah ya menjadi soleh. Apa judulnya, ada yang masih ingat? Penyebab susah soleh ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nashaikhul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. An Ali radhiyallahu taala anhu, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Awwalaha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasukhu bil fadli war riya fil 'amali wal ijabu bir ra'yi. Di dalam kitab tersebut Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menukil perkataan salah seorang sahabat yang merupakan menantunya, yang dia juga merupakan sepupunya, yakni adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib beliau berkata, seandainya tidak ada 5 perkara, semua manusia itu akan menjadi soleh, akan menjadi orang yang soleh. Yang kita inginkan tadi, agar kita mendapatkan bagian kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya.
menjadi orang soleh. Ali bin Abi Thalib beliau ngendikan bahwasanya seandainya tidak ada 5 perkara, niscaya semua manusia itu akan bisa menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi 5 perkara ini adalah hal yang bisa menghalangi seseorang dari kesolehan. Alhamdulillah. 5 hal ini menjadi penyebab seseorang itu susah menjadi soleh atau tidak bisa menjadi soleh karena perkara 5 hal ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah penyebab terhalangnya seseorang menjadi soleh itu adalah al-qana'atu bil jahli. Yang pertama adalah puas dengan kebodohan. Bodoh di sini bermakna adalah dia bodoh dalam urusan ilmu agama. Ilmu agama, ulumuddin. Adalah kita yang mengaku diri kita tadi muslim, KTP-nya jenengan Islam ya? Ya, insyaallah Islam. Maka kalau di dalam KTP saja ada tertera Islam, maka terkena kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, ada yang mengatakan muslimatin. Kalau rawah Muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Sebagaimana wajibnya kita waktu mau sholat itu. Ya sama, ya. Thalabul ilmi fardhatun. Coba nek misalnya sholat maghrib, nek jenengan talafut melafatkan niat di dalam mau sholat itu biasanya yang talafut menggunakan nawa itu atau usolli fardhol maghribi, pakai fardho ya. Jadi saya sholat fardu maghrib ya. Di situ sebagaimana sholat itu fardu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, maka hadis ini pun juga seperti itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diri kita memang sedang menjadi muslim saat ini, maka wajib untuk mencari ilmu. Dene kok pas kita mencari ilmu itu kok ya ana sing pinter iso gampang menerima ilmunya, ana sing yo ketok yo ngrungokke, ketok yo nggatek kene irah mudeng, ngono yo ana. Jadi masalah mencari ilmu itu wajib, tetapi untuk menjadi pinter itu bukan sebuah kewajiban karena pinter itu adalah rezeki, ya. Tetapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohan ini, Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilil akhirah. Allah murka terhadap setiap orang yang pinter perkara dunia. Dia pandai sekali, pinter sekali perkara dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Kalau perkara dunia masya Allah. Kalau menghadapi sesuatu, ini kita dengan menggunakan metode ini. Kita siapkan perangkatnya ini dan ini. Kita harus melakukan sebuah studi dulu. Nanti apa yang kita lakukan? Pinter sekali kalau perkara dunia. Tak ini kita menggunakan ini cara ini. Ini nek perkara dunia, pinter banget. Tapi begitu ditakoni perkara akhirat, ngoh, mowo, ora mudeng blas. Ya. Ini Kanjeng Nabi ngendikan innallaha ta'ala yubghidu, ya. Allah itu murka terhadap orang yang pinter perkara dunia, ya. Pinter perkara dunia tetapi dia jahil perkara akhirat, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Juga di dalam hadis yang lain Ad-Dailami juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan dzanbul alimi dzanbun wahidun wa dzanbul jahili dzanbani. Dosa orang alim itu satu, tetapi dosa orang yang bodoh itu terhitung dua. Dosa orang alim itu satu, tetapi dosa orang bodoh itu terhitung dua. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan satu dosa. Ya. Orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan satu dosa. Dengan kata lain, dia telah gugur
dari dosa menuntut ilmu, ya. Tetapi dia tetap berdosa karena tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi kalau seandainya dia yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia tidak berdosa, tetapi dia akan mendapatkan pahala. Nah, maksudnya di sini ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, dia mendapatkan satu dosa. Nah, sedangkan bagi orang bodoh maka dia akan mendapatkan dua dosa. Dosa karena dia tidak menuntut ilmu sehingga dia menjadi dirinya itu bodoh, dan dosa karena dia tidak beramal. Sebab bagaimana dia akan beramal atau apa yang mau diamalkan sementara dia tidak memiliki ilmu, karena dia tidak mau untuk mencari ilmu. Dia al-qana'atu bil jahli tadi, ya. Dia qana'ah dengan kebodohannya, dia puas dengan kebodohannya, maka dia mendapatkan dua dzunbani, ya. Wa dzanbul jahli dzunbani, mendapatkan dua dosa. Dosa tidak mau belajar, ya, dan dosa tidak melakukan amalan, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita tetap, ya, walaupun bagaimana yang penting mangkat, engko perkara mudeng apa ora mudeng yang penting mangkat, ya. Yang penting mangkat, ora terima entuk santapan rohani tapi juga untuk mangan barang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu efek, itu cuma efek saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi yang bisa menjadikan penghalang seseorang ini kenapa ya kok? Kayak ini udah dibalikan baterai sudah. Bentar. Mungkin kurang kenceng aja. Dah. Jadi yang bisa menghalangi kesolehan seseorang adalah karena dia bodoh. Dalam artian bodoh perkara ulumuddin. Dia qanaah dengan kebodohannya. Oh, dadak kok pinter-pinter, dadak golek ilmu, dadak kon ngamal kok, ya. Nanti seperti itu. Salah, karena bagaimanapun dia itu tetap terkena kewajiban mencari ilmu karena dia sudah menjadi seorang muslim, gitu. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, kata Ali bin Abi Thalib, wal hirsu 'ala dunya, yang menjadi penghalang seseorang untuk menjadi soleh itu adalah tamak. Dia itu rakus terhadap dunia, ya. Kedonyan. Mengenai rakus terhadap dunia ini, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah sabdanya, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war-raghbatu fiha tudghibul qalba wal badana. Zuhud terhadap dunia, ya, itu akan menjadikan hati dan badan itu nyaman, ya. Hati dan badan itu enak, ya. Sedangkan cinta kepada dunia itu akan menjadikan hati dan badan itu lelah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ini memberikan kepada kita sebuah keterangan orang yang dia itu zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Ada yang tahu zuhud? Zuhud itu dia lebih mementingkan sesuatu yang memiliki nilai lebih dibanding nilai yang ditinggalkan. Kalau dia zuhud terhadap dunia, berarti dia meninggalkan perkara-perkara dunia untuk mencari nilai lebih, yakni digunakan untuk perkara-perkara akhiratnya. Bukan berarti perkara dunia itu tidak bermanfaat, tetapi ada hal lebih yang lebih memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding perkara dunia tadi. Dan juga bukan berarti tidak butuh dengan dunia, tetapi jangan sampai urusan-urusan dunia melalaikan kita terhadap urusan akhirat. Jangan sampai betapa kita mengejar atau begitu sibuk mencari rezeki, tetapi kita bahkan lupa kepada sang pemberi rezeki. Makanya Rasulullah menghentikan di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurda rabbahu
Wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhirati wa qassarat bihi an ridho rabbih. Alangkah baiknya dunia bagi orang yang menjadikannya sebagai bekal untuk akhiratnya sehingga dia mendapatkan ridho dari Tuhannya. Ya, alangkah baiknya dunia ini kalau menjadikan dunia tersebut sebagai bekal terhadap akhiratnya sehingga dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah jeleknya dunia jika orang tersebut terhalangi olehnya dari mendapatkan akhirat dan dia tercegah dari mendapatkan keridhaan Rabb-Nya. Ya, jadi dunia itu akan begitu indah, begitu bermakna kalau dunia tersebut bisa kita jadikan sebagai lahan untuk keuntungan kita di akhirat. Tetapi dunia tadi maka akan menjadi terlaknat atau menjadi hal yang jelek, ya, kalau ini bisa menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan keuntungan akhirat dan juga terhalang dari mendapatkan ridho dari Rabb-Nya. Makanya rakus terhadap dunia, ya, tamak terhadap urusan-urusan dunia ini menjadikan seseorang terhalang mendapatkan kesolehan, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib meneruskan perkataannya yang bisa menjadikan seseorang itu terhalang dari kesolehan adalah wasuhu bil fadli, dan dia pelit dengan kelebihan hartanya. Pelit, ya. Maksudnya adalah ketika dia memiliki harta, kalau kebutuhannya sudah tercukupi dan masih ada kelebihan, maka dia itu awal, bahasanya ya sulit untuk dia keluarkan untuk infak, atau dia itu pelit untuk dikeluarkan di jalan Allah. Taruhlah kata misalkan dalam satu bulannya gajinya piro ya? Kira-kira gajinya piro? 5 juta? Cukup 5 juta? Ya oke, 5 juta wis. Dianggap wong UMR Semarang ki luwih saka 3 juta. 3.200.000. Oh ya. Oke. Berarti nek 5 juta ki wis cukup lah, wis. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, kalau ternyata dia mendapatkan gaji per bulannya 5 juta, sementara sejatinya dia itu kebutuhan dalam sebulannya itu cuma 4 juta, masih lebih 1 juta. Ya. Tetapi 1 juta ini dia itu sangat enggan sekali untuk dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan, atau tonggone yang membutuhkan nyileh we lho. Arep ngutang ora oleh. Ya. Ini orang yang pelit terhadap kelebihan harta. Bukan berarti kok nek gajine akeh terus dia itu, ya bisa jadi dia itu gajinya mungkin 10 juta tapi kebutuhannya dia itu 11 juta. Ya mungkin ya memang tidak ada lebihnya, bahkan dia kurang, ya. Tapi kalau dia gajinya 5 juta padahal sejatinya dia kebutuhannya hanya 4 juta, dia masih punya space 1 juta yang free itu. Ya. Itu ya harusnya ya disedekahkan, ya. Karena kan sebetulnya untuk sedekah ataupun infak itu kan tidak semuanya. Disebutkan kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina bil ghaibi. Untuk diinfakkan itu kan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak semuanya. Sebagian itu pun sebagian kecil. Kalau toh kita mengambil kalimat di dalam nek sedekah ki piro 2,5%, ya. Kalau toh seandainya harta kita misalkan emas yang sudah masuk nisab dan sudah 1 khaul, itu cuma disuruh bersedekah 2,5% yang kita miliki. Tidak semuanya, tidak sampai 5%, tidak sampai 10%, ya. Maka dari itu kalau tadi taruhlah mungkin gaji kita 5 juta padahal kebutuhannya cuma 4 juta, maka yang 1 juta itu ya kita peruntukkan di jalan Allah, ya. Kita jangan awal lah. Orang yang pelit terhadap kelebihan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah, maka dia akan terhalang orang tersebut dari kesolehan. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian, nah ini yang agak berat.
Dan ini nanti sejatinya kita harus bermuhasabah diri. Penghalang-penghalang kesolehan itu yang ada pada diri kita itu ada enggak? Sehingga kita selama ini terhalang diri kita menjadi soleh. Padahal seharusnya kalau menurut Ali bin Abi Thalib kita itu bisa kok menjadi soleh. Nah, kita nanti harus menghilangi penghalang-penghalang tersebut. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, wariya fil amali. Riya di dalam beramal. Riya itu apa? Pamer terhadap amalan-amalan dirinya, amal ibadahnya, amal kebaikannya. Ya. Riya di sini dia beramal melakukan perbuatan yang didasari tidak dengan keikhlasan untuk mencari ridha Allah. Tetapi riya dari kata ro'a, pengen didelok wong, pamer biar orang lain melihat ya. Ini memang hal yang agak banyak sekali kita lihat, dan ini perkara yang sangat lembut ya yang ada pada diri manusia, karena ini namanya penyakit hati, pengen didelok wong itu ya. Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, asaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati man yurin nasa anna fihi khairan la khaira fihi. Nah, ini Kanjeng Nabi ngendikan orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat kelak adalah orang yang memberitahukan kepada orang yang memberitahukan kepada orang lain ya, bahwa di dalam dirinya itu ada kebaikan. Orang yang memberitahukan kepada orang lain, memberitahukan bahwa di dalam dirinya itu ada kebaikan, padahal sejatinya tidak. Orang yang semacam ini kelak yang akan mendapatkan siksaan yang berat di yaumul akhir. Menampakkan seolah-olah yang ada pada dirinya itu sesuatu yang baik, padahal sejatinya tidak sama sekali. Lebih keras lagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Kanjeng Nabi ngendikan, man aron nasa fawqa ma indahu minal khusyati fahuwa munafikun ya. Siapa yang pamer diri kepada orang lain ya, barang siapa yang dia pamer diri kepada orang lain tentang ketakwaan lebih daripada yang ada dirinya, maka dia termasuk orang munafik. Sejatinya dia itu hanya memiliki nilai 5. Mungkin ketakwaan yang ada dirinya itu hanya memiliki nilai 5 ya. Tetapi dia itu menampakkan seolah-olah memiliki nilai 10. Ini kalau saya menggambarkan kalimat ini ya, siapapun yang pamer diri kepada orang lain tentang ketakwaan lebih dari yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang munafik. Pas lagi kumpul ngene-ngene iki wae, apa yang keluar dari lisannya, masya Allah, tabarakallah, sithik-sithik, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ini pas ngomong bareng-bareng karo kancane ini, begitu keluar, keluar. Ada yang seperti itu. Kena pas lagi gini ini nih, koyok alim-alim dhewe. Dia menampakkan ya tadi, dia memberitahukan kepada orang itu ketakwaan yang lebih dari yang sejatinya ada pada dirinya. Tadi saya mengatakan dia menampakkan seolah-olah memiliki nilai 10 padahal mau 5. Jadi seolah-olah dia benar-benar alim gitu. Ngomong yo di koyok pas dewean, di rumah dewean, kalau nggawa handphone ndak tahu apa yang dia lakukan, dia chattingan sama siapa, dia sedang browsing apa, atau dia sedang keluar kota, ndak ada yang lihat, tonggone ora ngerti, koncone ora ngerti, dia melakukan apa ndak tahu. Ini berbahaya seperti itu. Dia menampakkan begitu hebatnya kepada teman-temannya ya, seolah-olah dia memiliki ketakwaan yang tinggi, padahal sejatinya tidak seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan seperti itu adalah orang munafik, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Nuaim juga meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala
kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi semua orang yang riya. Bagaimana kita juga pernah mendapatkan sebuah hadis yang mungkin jenengan juga sudah tahu, kelak yang pertama kali pemantik neraka, yang pertama kali dimasukkan ke neraka itu siapa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dikatakan 3 orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati syahid, orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan, dan orang yang dikaruniai berbagai harta kekayaan. Ya. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ya. Dia mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Setelah itu Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Orang itu menjawab, saya berjuang, saya berperang demi engkau ya Allah hingga saya mati syahid. Kemudian Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu berperang bukan untukku, melainkan agar kamu disebut seorang yang gagah berani, agar kamu dikatakan sebagai seorang yang pahlawan. Ya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghisap orang tersebut di hadapannya, dan akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Giliran orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, setelah dihadapkan kepada Allah, maka orang itu juga ditanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Orang itu menjawab, saya mencari ilmu. Setelah itu saya mengajarkan kepada orang lain. Selain itu saya juga rajin membaca Al-Quran. Allah kemudian berkata kepadanya, kamu dusta. Sebenarnya kamu mencari ilmu dan mengajarkan kepada orang lain itu agar kamu disebut menjadi orang alim. Dan kamu pun membaca Al-Quran itu agar kamu dikatakan sebagai qori, kamu itu dikatakan sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menghisap orang tersebut di hadapannya, dan akhirnya dia juga dicampakkan ke neraka. Kemudian giliran yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang dikaruniai Allah dengan berbagai macam kekayaan harta. Ya, sebagaimana 2 orang sebelumnya, setelah dihadapkan kepada Allah, maka orang itu juga ditanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Maka dia mengatakan, sungguh saya telah menafkahkan harta benda saya di jalan engkau wahai ya Allah. Allah pun berkata, kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu menafkahkan harta bendamu itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Kemudian Allah pun juga memerintahkan para malaikat untuk menghisapnya, dan akhirnya dia pun juga dicampakkan ke neraka. Jadi tidak menjamin orang yang sekarang ini mungkin dia mati di dalam peperangan ketika dia melawan orang kafir, atau mungkin sekarang dia itu mungkin sebagai terkenal seorang ustadz, pinter ngajine apik ya, suaranya apik, atau mungkin dia itu juga dermawan, sedekah gitu, terus kemudian nanti masuk surga. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari aja seperti ini. Tetapi bukan berarti hal ini kita tidak boleh menjadi seorang mujahid, bukan tidak boleh menjadi seorang yang dia itu thalabul ilmi dan juga menjadi seorang yang belajar agama atau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kanjeng Nabi ngendikan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar agama dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga nggak boleh kita itu kok kemudian dikiranya nggak boleh dermawan, bukan. Tetapi ini adalah masalah hati, agar kita tidak riya untuk mencari apresiasi manusia. Memang di sini ini adalah perkara-perkara hati, amalan-amalan hati, agar kita berhati-hati di dalam beramal hanya untuk mencari ridhonya Allah. Dan yang kelima, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata Ali bin Abi Thalib, yang menjadi penghalang seseorang dalam kesalehan itu, wal ijabu birra'yi, dia sombong dengan akalnya, dia merasa bangga kepada pendapatnya sendiri. Maksudnya dia menganggap bagus pada akalnya, ide cemerlangnya, ya. Ini dianggap dia memiliki IQ atau mungkin pendapat yang hebat gitu. Dia merasa bahwa idenya, pendapatnya itu paling bagus.
Ketika di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah pertemuan, di dalam sebuah mungkin buh RT, buh ketakmiran masjid, ketika pas rapat kemudian dia mengungkapkan pendapat, saya punya ide seperti ini, ya. Kemudian disetujui dan kita digunakan pendapat tersebut di dalam forum tersebut dan dia bangga, wah aku, ini kan ide saya, ini ide cemerlang saya. Dia merasa bangga terhadap akalnya dia, ya. Tetapi begitu dia mengeluarkan pendapatnya, idenya dikeluarkan, kemudian di dalam forum tersebut tidak menggunakan idenya, dia marah. Ono rak sing koyo ngene iki ono rak kira-kira. Hati-hati yang kayak gini ini bisa menjadi penghalang seseorang itu menjadi soleh. Coba kalau kita teliti dari yang pertama tadi, ya, al-qana'atu bil jahli, kemudian tamak terhadap dunia, ya, kemudian pelit, sing keempat apa sing keempat riya, sing kelima bangga terhadap akalnya. Ada ndak pada diri kita? Nek masih ada, ya Allah, semoga Allah memberikan pada kita kekuatan untuk menghancurkan 5 hal tadi agar kita menjadi orang soleh. Karena itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi soleh. Ini kata yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengapa seseorang itu kok bisa susah menjadi soleh? Ternyata karena ada 5 penghalang tadi, yakni adalah al-qana'atu bil jahl, qanaah atau puas di dalam kebodohan, ora gelem ngaji. Wis kaya apa wae nek kaya awake ngene iki sing penting mangkat lah. Nggih nggone masjid panut iki, sing penting mangkat ya. Nek ora ana udzur mangkat, tekan kene cuma lendetan terus karo merem begitu lungguh terus bismikallahumma ahya bismika amut wis ora apa. Wong anggap mudeng rak mudeng sing penting teko. Perkara pinter keri, sing penting mangkat sinau, ya. Perkara entuk bagian snack apa ora aku yes. Nek yo ora baik banget tenan. Entuk to insyaallah baik. Tasi insyaallah ada. Baik hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita memberikan kepada kita ilmu dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu ini. Dan dari kajian ini 5 penghalang seseorang untuk menjadi soleh dimudahkan bagi kita oleh Allah untuk menghilangkan penghalang-penghalang menjadi soleh ini. La haula wala quwata illa billah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.